Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIN Salatiga menyapa. Alhamdulillah di edisi perdana kali ini UIN Salatiga menyapa berkesempatan untuk menyapa salah satu mahasiswa dari Thailand yang pada bulan ini, tepatnya di akhir bulan, dia sudah harus kembali ke negara asalnya, tepatnya di Thailand. Nah, tanpa berpanjang lebar, mari kita kenalan dengan mahasiswa Thailand yang luar biasa dan merasa bangga bisa berada dan kuliah di UIN Salatiga. Selamat datang Mas Rilade. Selamat datang. Oke. Nah, bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan Mas Masri selama kuliah dari awal berangkat ke Thailand sampai ke Salatiga. Oke. Diperkenalkan dulu mungkin Mas Masri ini dari fakultas apa dan jurusan apa nih? Perkenalkan, nama saya Mas Rilate. Saya asal dari negara Thailand. Jurusan saya Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga. Salatiga. Alhamdulillah. Kemudian masuk itu tahun berapa nih kira-kira? Saya masuk sini tahun 2016. Oke, tahun 2016 dan tahun ini Tahun ini sudah selesai dan mengikuti wisuda di tahun ini ya. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa sih bisa memilih untuk melanjutkan kuliah di UIN Salatiga atau dulu mungkin di tahun 2016 masih YIN Salatiga nih? Dulu karena UIN Salatiga mengadakan MOU atau kerjasama dengan sekolah SMA saya Azistan di Thailand Selatan. Jadi guru saya juga salah satu SMA itu alumni UIN Salatiga. Oh gitu. Alumni ya. Dan membawa siswa dari Thailand Selatan ke kuliah di UIN Salatiga. Oke. Nah, dulu datang ke UIN Salatiga atau yang masih di YIN Salatiga waktu itu berapa orang? Ada satu rombongan itu? Dulu Satu angkatan ya? ya, Oke. angkatan saya 8 orang bersama saya. 8 orang bersama Mas Lati. Semua ada di masing-masing jurusan atau hanya di FEBI? Dulu ada masing-masing jurusan, tapi kebanyakan ke FTK Pendidikan dan saya ke FEBI. Oh gitu, malah kebanyakannya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ya. Hanya Mas Masri yang ada di Ekonomi. Ya. Oke. Nah, selain itu ketika berangkat dari Thailand, sudah tahu nggak yang namanya di Indonesia ada kota Salatiga, kota yang kecil dan kota yang sejuk mungkin? Belum tahu, Pak. Sempat mencari informasi tentang kota Salatiga? Dulu sempat mencari, cuma tahu Salatiga itu ada di Pulau Jawa aja. Hanya ada di Pulau Jawa, tapi nggak tahu aja Jawa mana ya, nggak tahu. Oke, kemudian dari orang tua, apakah masih ada? Alhamdulillah masih ada. Oke, berapa bersaudara nih Mas Masri? Saya 3 bersaudara, saya pertama. Anak pertama dari 3 bersaudara, yang kebetulan juga kuliah jauh dari rumah. Oke, nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa Mas Masri itu memilih jalur yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, malah memilihnya di jalur ekonomi nih? Oleh karena di sana itu masih kurang untuk belajar tentang ekonomi atau keuangan Islam. Jadi di sini Indonesia kalau tentang keuangan Islam atau ekonomi Islam itu sudah berjalan dengan baik, bagus. Makanya saya menarik untuk belajar di sini. Oke, berarti memang kalau di sana kan yang kita tahu mungkin ya bukan negara Muslim atau bukan negara untuk umat Islam, malah umat Muslim Islam di sana itu minoritas ya berarti ya. Oke, nah kemudian memilih untuk kuliah di UIN Salatiga, memilih Fakultas Ekonomi dan jurusan Ekonomi Syariah,
setelah itu tinggal di mana nih selama berada di UIN Salatiga atau di Kota Salatiga? Dari awal saya ke kuliah UIN Salatiga sampai sekarang juga masih tinggal di Ma'had Al-Jami'ah UIN Salatiga. Tinggal di Ma'had saya. Tinggal di Ma'had. Sementara untuk yang teman-teman lainnya? Teman-teman lain juga di Ma'had semua. Oke. Nah, merasakan nggak sih ada perbedaan gaya hidup, lifestyle mungkin antara dari Thailand dengan di Salatiga? Beda. Beda. Oke, bisa diceritakan. Ini pengalaman yang unik tentunya untuk gaya hidup, mungkin kehidupan di Thailand dengan di Salatiga. Pertama kali itu ramahnya masyarakatnya, sopan santun. Jadi orang Kota Salatiga ini ya kalau gak kenal pun ketemu pasti disapa, ditegur. Ditegur gitu Monggo, kan. gitu. Itu saya paling suka. Bisa bahasa Jawa juga, monggo gitu kan. Ini bisa juga nanti dipakai ketika di Thailand, monggo. Pada tahu nggak ya kalau di Thailand itu? nggak tahu juga ya kalau di Thailand ya. Oke. Nah, selain ada budaya, kemudian bagaimana sih mungkin makanannya, atau kan harus beradaptasi tuh makanan-makanan dari Thailand dengan makanan-makanan yang ada di Kota Salatiga. Menurut saya kalau makanan di Thailand itu lebih ke pedas. Biasanya orangnya suka pedas, asam gitu. Beda sama Salatiga ini lebih ke manis. Yes. Jadi awal-awal saya kesini juga harus adaptasi dulu. Oke. Makanannya. Apa jangan-jangan juga sudah bisa menggait cewek Salatiga atau cewek yang ada di Jawa nih? Belum. Iya. Nggak mau juga kan diboyong ke Thailand. Oke. Kemudian untuk makanan tadi sudah ada nggak makanan favorit selama di Salatiga? Makanan ini? favorit dan menurut saya itu sangat mirip masakan Thailand. Ada satu menu yaitu rica-rica. Oh gitu. Nah, Kalau di Thailand namanya Namanya patpet. patpet. Nah, jadi masakannya hampir sama. Heeh. Warna, bentuknya sama, tapi Heeh. apa ya agak beda sedikit karena Thailand itu lebih pedas. Cuma itu aja. Kalau di sini malah agak manis tapi ada pedasnya juga ya. Gurihnya. Oke. Nah, makanan sudah tadi, kemudian bagaimana sih suasana yang ada di Kota Salatiga yang mungkin buat teman-teman atau adik-adik kelas dari Mas Masri ini belum tahu situasi Kota Salatiga. Menurut saya itu Kota Salatiga itu kalau dingin nggak dingin banget. Jadi sejuk, nyaman. Kalau belajar berat-berat itu bikin pikiran tuh bisa membantu tenang, bisa relax, Adem, bisa relax. Oke. Juga alam sekitarnya juga bagus. Wis, luar Wisatanya biasa. banyak. Sudah pernah mendaki belum nih? Karena kan Salatiga kan di bawah kaki gunung nih. Sudah pernah. Kemana nih? Cuma yang nggak begitu tinggi itu Andong, Oke. Gunung Telamoyo bisa naik motor untuk hari biasa untuk apa holiday. Oh gitu, sama refreshing teman. ya kan. Biar pikiran tambah fresh, tambah seger. Nah, kemudian ketika berada di Salatiga tentunya banyak hal yang sudah dilalui. Nah, ada nggak sih kesan-kesan unik ketika pertama datang ke Salatiga nih? Mungkin masalah terkendala bahasa. Ada nggak cerita-cerita tentang kendala bahasa ini? Pertama kali kendala bahasa itu pasti ada, Pak. Pasti Gimana nih ceritanya nih? Bisa diceritain sedikit tentang bahasa ini? Jadi ya mohon maaf di sini ya Salatiga ini mungkin apa termasuk Jawa Tengah. Jadi teman-teman itu rata-rata menggunakan bahasanya campur. Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jadi saya awal-awal itu masih bingung karena apa ya? Saya belajar itu bahasa Indonesia. Jadi pas mau acting guna di lapangan itu malah tambah bahasa Jawa. Jadi yang saya belajar di kelas untuk mau pakai itu ternyata kok beda lagi bahasanya, ada lagi. Jadi kalau misalkan ini datang kita sudah prepare, sudah punya bahasa Indonesia. Contohnya nih apa nih? Contohnya yang mungkin sudah belajar bahasa Indonesia, mungkin
Kalau makan, bahasa Indonesianya kan makan. Kalau ketemu kemudian orang bahasa Jawa jadi ketemu apa? Oh, ya seperti saya mau makan, seperti saya mau makan. Mau makan. Biasa kan yang saya belajar bahasa Indonesia itu Mm-mm. untuk yang dipakai seharian. Betul. Seperti mau kemana, makan apa. Heeh. Dan suatu hari saya sendiri ke warung, Heeh. langsung bilang ke ibu yang punya warung, Heeh. Bu saya mau makan gitu. Heeh. Terus ibunya jawab bahasa Jawa. Heeh. Di situ sekitar apa ya 5 menit apa saya bingung Berpikir ini jawabannya ini apa? jawaban. Sambil nunggu yang lain pesan, Heeh. ngomong saya malah diam lihat. Menarik nih, menarik. Iya. Menarik. Oke. Jadi ketika mau ke warung mau beli makan, Bu, saya mau makan. Gini Mas, mau makan apa? Diem dulu karena ngomongnya apa ini? Akhirnya ada bapak di samping bilang, Heeh. bapak bilang mau, ibunya bilang mau makan di sini apa bungkus? Oh gitu ternyata. Cuma itu aja ya. Iya, iya, iya. Tapi ibunya guna bahasa Jawa. Oh gitu. Jadi menggunakan bahasa Jawa, kita bingung karena belum tahu Ya, ya. bahasa Jawanya seperti apa. Sementara yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia. Ya kan sudah prepare bahasa Indonesia. Nah, selama berada di Salatiga atau kuliah di UIN Salatiga, ada nggak misalkan kesan-kesan ketika harus misalkan mengikuti teman-teman di lain daerah atau mungkin jalan-jalan atau mungkin ada organisasi yang bisa membuat Mas Marsli ini sampai keliling Indonesia? Kalau saya tuh emang hobinya jalan-jalan juga, Pak. Wih, so traveling ya. Kalau Oke. untuk kumpul teman-teman kita sering juga itu karena ada kumpulan mahasiswa Thailand di sini. Mm-mm. Di Salatiga juga ada beberapa mahasiswa Thailand, jadi kita ada kumpulan kecil. Mm-mm. Kalau ada acara apa gitu sering kumpul. Mm-mm. Kalau untuk jalan-jalan, saya sering keliling ke Jawa Barat, ke Jakarta, Mm-mm. ke Bandung, Mm-mm. dan paling jauh itu ke Aceh, Oke. ke Banda Aceh, ke Kota Sabang, Pulau W sudah. Sudah ke sana. Sudah. Itu dalam rangka apa? Itu cuma apa pingin ke sana terus kebetulan promo Tiket. pesawat dapat, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ada kesempatan juga kan. Coba kalau jauh-jauh dari Thailand harus ke Sabang, atau ke Aceh kan nggak mungkin juga kayaknya kan. Oke. Nah, selain itu ada nggak yang mungkin membuat kesan yang berbeda ketika kuliah, ketika berada di dalam kelas di Fakultas Ekonomi ini? Kesan yang menarik ketika mengikuti perkuliahan. Itu sangat banyak, Pak. Kalau menurut saya ya kuliah di Thailand sama sini itu sangat beda. Karena suasana kuliah sini itu yaitu kampus Islam. Jadi kita mulai kuliah dengan berdoa, bismillah juga. Ataupun dengan baca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan teman-teman lingkungan itu rata-rata orang Islam semua. Oke. Jadi ada kesan yang memang sangat berbeda ya. Kalau di sana, kalau di Thailand, kalau boleh tahu itu ada nggak sih sekolah yang khusus semuanya Muslim atau Muslim dengan non Muslim itu bercampur? Sebenarnya kampus di Thailand tuh ada kampus Muslim, tapi nggak khusus. Jadi agama apapun bisa belajar. Nah, silakan. Itu tapi kampus Muslim itu baru buka, masih kecil. Nah, belum gitu ramai mahasiswanya. Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Masri ini termasuk generasi ke berapa sih yang bisa kuliah di UIN Salatiga? Kalau saya itu termasuk generasi yang ketiga, Pak, Generasi ketiga dari Thailand. dari Thailand. Oke, termasuk dari sekolah pondok pesantren dulu ya. Ya, ya. Jadi generasi ketiga. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk adik-adik Mas Masri supaya bisa melanjutkan kuliah, khususnya bisa melanjutkan di UIN Salatiga? Ya, dari saya untuk adik-adik dan teman-teman kalau mau kuliah sambil belajar agama ya bisa ke UIN Salatiga karena di sini bukan cuma akademik doang yang belajar, yaitu ada
praktek agama atau mata kuliah agama yang kita bisa belajar di sini. Dan biaya di Kota Salatiga itu juga cukup murah dan cuacanya sejuk, adem, enak, nyaman. Kalau kuliah sini yaitu bikin saya itu rileks, santai, enak. yang mesti kalian kaget kalau melihat fotonya Mas Masri, saya juga ingat juga nih ketika Mas Masri pertama di ruang rapat kita ketemu badannya nggak segini. Sekarang sudah naik berapa kilo nih kayaknya? Alhamdulillah. Artinya itu sudah membuat bukti bahwa sangat nyaman berada di Kota Salatiga, Iya, khususnya untuk kuliah. Apalagi perbedaan cuaca, situasi dari Thailand dengan Kota Salatiga. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas? Silakan. Ya, menurut saya untuk adik-adik kalau yang mau belajar di sini, sekarang banyak jurusan atau banyak pilihan untuk adik-adik mau belajar, yaitu di segi pendidikan, di segi ekonomi, perbankan, dan segi hukum atau Al-Quran. Itu UIN Salatiga sudah banyak jurusan yang telah buka di sini. Silakan adik-adik dan teman-teman mau kuliah sini. UIN Salatiga cuacanya enak, mantap. Oke, mantap. Nah, sekarang terakhir nih, untuk para dosen atau mungkin para pembimbing yang sudah membantu Mas Masri selama berada di UIN Salatiga, ada pesan-pesan atau mungkin ada ucapan yang mau disampaikan? Dari saya sangat terima kasih bagi dosen dan guru-guru saya dan karyawan UIN Salatiga. Di sini saya mengucap terima kasih. Makrab. Terima kasih. Oke. Nah, tentunya perjalanan panjang dari Mas Masri selama berada di UIN Salatiga ini menjadi sebuah kenangan, dan mengharapkan ada generasi-generasi berikutnya yang bisa meneruskan Mas Masri untuk kuliah di UIN Salatiga. Harapannya juga bahwa kenangan ini bisa ditularkan ke teman-teman semuanya, sehingga UIN Salatiga bisa lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa asing yang kuliah di sini. Dan demikianlah obrolan singkat saya bersama Masri dari Thailand, dan terima kasih sudah bisa hadir di sini. Selamat jalan, semoga selamat sampai di Thailand lagi, dan jangan lupa terus pantengin YouTube UIN Salatiga Channel yang tentunya ini akan menjadi kenangan yang terindah buat Mas Masri. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.